Saya berdoa bagi setiap saudara yang malam hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan yang mungkin orang lain tidak mengetahui. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Saya akan berdoa entah itu pergumulan sakit penyakit, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan tentang rumah, tentang apapun kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika saya bersama saudara naikkan pujian ini bersama para pemuji juga dan para pemusik, saya percaya hadirat Tuhan turun di tempat ini, saudara. Sebab pertolongan kita hanya datang dalam nama Yesus Tuhan. Pertolongannya ajaib. Waktu saudara naikkan pujian ini, buka hati saudara, urapan Tuhan turun atas saudara. Dan saya percaya, dan saudara juga percaya, bahwa Tuhan sedang memulihkan saudara. Tuhan sedang bekerja dalam pergumulan saudara. Tepuk tangan dulu buat Allah kita, haleluya. Dan saya berharap saudara ketika naikkan pujian ini yang hafal, saudara tutup mata saudara sebagai doa saudara. Dan taruh di benak saudara, di pikiran saudara, pengharapan saudara. Sambil saudara naikkan pujian ini. Walaupun saudara membaca di layar LCD, tapi saya percaya ada pengharapan dalam hati saudara. Ketika saudara naikkan pujian ini, saya percaya Tuhan akan menjamah kita semua. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganku begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Katakan amin. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Angkat tanganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Serukan pertolongan-Mu.
ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Saudara yang malam hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu bersama saya, katakan lebih lagi. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah. Terjadi saudara, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Malam hari ini Tuhan menjamah, sebab pertolongan saudara datang dari nama Tuhan atas segala yang ada. Di situ tanganmu bekerja. Oh, oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lambaikan tanganmu saudara bersama saya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Malam hari ini saudara merasakan kasih-Nya. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melimpah kasih-Mu. Melimpah kasih-Mu Tuhan atas kami semua yang hadir. Melimpah kasih-Mu Tuhan. Oh, Sikiana lamanya. Bapa, ketika kasih-Mu turun atas kami, di situ pemulihan terjadi Tuhan. Ketika kasih-Mu turun atas kami, di situ jawaban doa terjadi Tuhan. Ketika kasih-Mu menjamah kami, tidak ada yang sukar bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi kami Tuhan. Ketika kasih-Mu menjamah sesuatu yang sukar, sesuatu yang sulit dalam hidup kami, ketika kasih-Mu menjamah kami akan menjadi mudah Tuhan. Karena kasih-Mu menyanggupkan kami. Karena kasih-Mu memampukan kami Tuhan. Malam hari ini terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat lawatan Allah. Terima kasih buat jawaban doa. Terima kasih buat jamahan Tuhan. Kami percaya setiap pengharapan kami, pergumulan kami ada di tangan Tuhan. Dan di situ tangan Tuhan bekerja. Mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Yang terbaik. Karena kami tahu
Segala sesuatu yang di tangan-Mu Bapa, Kau jadikan indah pada waktunya. Ajar kami mengerti, ajar kami memahami. Ajar setiap anak-Mu ini Bapa, berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Dan disitulah kepuasan kami. Disitulah kebahagiaan kami. Disitulah ketentraman kami Tuhan. Walaupun dunia bergoncang, gunung-gunung beranjak, tetapi kasih-Mu kekal selamanya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala kuasa jahat yang hendak mencuri firman-Mu. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk. Ya, biar keyboardnya tetap untuk mengimbangi suara di luar, saya harus supaya tidak sampai terganggu. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Apa kabar? Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Allah kita, tepuk tangan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Malam hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dan nanti saya akan tunjukkan tentang bagaimana retret kami 3 hari yang lalu, 3 hari tanggal 1, 2, 3 di Batu. Nanti untuk anak-anak muda dan saya akan memberitahu apa rencana kami untuk anak-anak muda. Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang satu tema kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita semua dengan satu tema yaitu Man of God. Katakan bersama saya, Man of God. Ya, Man of God itu adalah manusia Allah. Ya, Bapak Ibu sangat bersyukur kita semua dipanggil Man of God. Ya, Man of God itu adalah umat kepunyaan Allah. Ya, manusia Allah, umat kepunyaan Allah. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Saya ingin memberikan pemahaman ini kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita sadar siapa diri kita. Bapak Ibu yang tidak hadir di ibadah pagi, hari-hari ini kita berbicara tentang akhir zaman. Bapak Ibu bisa minta rekamannya, ada dijual rekamannya, atau kalau Bapak Ibu punya kopi, untuk kopi juga boleh, flash disk terserah. Tapi kalau mau beli nanti akan dicetakkan untuk orang lain juga. Karena apa yang kita harus kerjakan menjelang kedatangan Tuhan, karena Tuhan Yesus datang bisa nanti malam, Tuhan Yesus datang bisa besok. Yang pasti saudara dan saya sedang berjalan menuju kedatangan Tuhan. Dan apa yang kita harus lakukan gereja Tuhan? Ya, banyak tugas Bapak Ibu Saudara. Dan itu berseri terus yang pagi hari. Tapi sore hari ini saya akan menyampaikan tentang Man of God. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Bisa? Supaya semua bisa lihat di layar. Ya, kita akan baca, Bapak Ibu bisa baca bersama saya, bisa baca dalam hati, tapi usahakan kita baca bersama-sama. 1, 3. Tetapi engkau telah mengikuti, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Sebelum saya lanjutkan, ini surat Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, dan Paulus sebagai bapak rohani menulis surat kepada Timotius untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Coba diulang ayat 12-nya. Memang setiap, ayat 11. Lompat ya tadi. Ayat 11 dulu. Engkau telah ikut menderita penganiayaan. Ini Timotius, saudara. Dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Terus ayat 12. Nah, perhatikan. Kita baca bersama-sama. 1, 3. Memang
setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya. Sekali lagi ayat 12 saya bacakan Bapak Ibu Saudara, supaya kita tahu siapa kita. Kita man of God. Ya, kita manusia Allah. Berbeda Saudara dengan orang di luar sana. Julukan ini tidak pernah diberikan kepada siapapun di dunia ini, hanya diberikan oleh Tuhan Yesus kepada anak-anaknya, yaitu man of God. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus, hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, banyak tantangan Saudara. Ayat 13. Dibandingkan oleh Paulus di luar, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Jadi hari ini Saudara, yang jahat tambah jahat, yang baik tambah baik. Man of God, orang-orang yang masuk kelompok yang tambah baik. Kalau hari ini 2014, ternyata nanti saya jelaskan, hidup kita bukan tambah baik, tapi tambah jahat. Koreksi lu Saudara. Mereka menyesatkan dan disesatkan orang-orang ini. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap apa Saudara? Berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, ya. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya. Paulus pesan kepada Timotius di ayat 14, maaf kembali. Paulus ingin Timotius tetap berpegang pada kebenaran yang telah diterima dan diyakini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu setiap minggu datang, atau ketika Bapak Ibu menerima ajaran-ajaran firman Tuhan, Bapak Ibu harus menerima ya, setiap firman yang disampaikan hamba Tuhan. Makanya Paulus ajarkan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa yang mengajarkan kepada Timotius? Yaitu Paulus, Rasul Paulus. Timotius diajar ingat terus sama Paulus. Ingat terus sama yang ngajar kamu siapa. Untuk apa Saudara? Karena di luar sana semakin jahat tambah jahat, di sana banyak penipu. Supaya kita bisa tinggal dalam kebenaran, Paulus berkata bahwa hai Timotius, ya, pengajaran yang kamu terima, jadi syaratnya Saudara terima dan yakin. Ya. Terima dan yakin. Saudara, banyak kita datang duduk di kursi, kita beribadah, kita mendengar firman, tapi kita nggak terima. Itu nanti yang saya ajarkan bahwa man of God, ya manusia Allah, selalu berhubungan dengan 3 hal elemen dalam hidupnya. Manusia Allah selalu punya 3 hal elemen dalam hidupnya, dan itu akan menjadi sempurna ketika ada affliction atau ada penganiayaan terjadi, ada penderitaan, ada tekanan terjadi, ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. 3 hal ini, yang pertama adalah iman, katakan bersama saya iman. Yang kedua Alkitab, katakan bersama saya Alkitab. Alkitab atau yang lebih, sebetulnya saya harusnya menyampaikan firman Allah, tapi supaya Bapak Ibu Saudara sudah saya bilang Alkitab. Alkitab aja, karena itu berisi firman Allah. Dan ketiga ibadah, katakan bersama saya ibadah. 3 elemen man of God ini diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Alkitab, the word of God, dan ketiga adalah ibadah. Maka ayat firman Tuhan yang ke-15 berkata, next, ingatlah juga bahwa dari kecil, perhatikan Saudara, dari kecil, maka itu bersyukur anak-anak bawa ke gereja anak. Bapak Ibu jangan sampai lengah dengan anak-anak, punyalah otoritas, punyalah karisma sama anak-anak. Karena Paulus mengajarkan, sebab Timotius dari kecil, dari bayi, kalau bisa dengar firman, ya. Jangan saudara tertawa-tertawa ketika anak saudara senang nonton, lebih senang daripada ibadah. Gak bisa Saudara. Saya akan marah 100 kali lipat sama anak saya. Saya punya statement, ada seorang pendeta yang hari ini dipakai Tuhan,
Dan dia keliling Israel itu sudah nggak kehitung, saudara. Dia bukan orang kaya, saudara. Saya tahu hidupnya di kampung. Ya, dia tidak punya apa-apa, tapi dia setia terus melayani Tuhan, saudara. Dan hari ini dia dipercaya untuk menjadi spiritual leader di Holy Land. Ya, saya aja cuman sekali. Ini sudah berkali-kali, saudara. Dan Bapak ini berkata ketika dia masih, artinya masih hidup susah, saudara. Ya. Bukan berarti saudara dengan tujuan ikut Yesus supaya hidup saudara enak, bukan. Tapi saudara dapat bonus dari Tuhan, amin. Saudara pasti dapat pertambahan, saudara pasti dapat sesuatu yang berbeda. Dan itu bisa dilihat dari mata jasmani saya. Bagaimana orang ini ketika dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan ketika saya melihat terus sampai hari ini. Apa nggak pernah jatuh? Pernah jatuh, saudara dia. Apakah nggak pernah mengalami kegagalan? Pernah, saudara, mengalami kegagalan. Tapi kenapa Tuhan pakai terus? Dia pernah bilang sama saya begini. Oh, di depan jemaat itu. Saya membiasakan dengan anak saya. Dia bilang, saya akan jauh lebih marah. Saya akan jauh lebih keras. Kalaupun saya ini suka pukul anak, kalau anak nggak disiplin saya ambil rotan. Itu saya lakukan ketika dia tidak mau ibadah. Tapi kalau dia cuma nakal biasa, mungkin saya, ya paling saya cuma marah gitu aja. Tapi kalau menyentuh ibadah, saya bisa ambil rotan dan saya hajar habis-habisan. Tapi kalau masalah cuma mainan, pergi dia nakal, biarinlah. Ya kami nasihati. Saya ketika dengar itu, benar juga ya. Dan waktu itu saya masih baru bertumbuh, saudara. Dia bilang gini, banyak orang terbalik. Waktu anaknya jauh dari Tuhan, dia tidak pernah marah orang tuanya. Tertawa aja, relax. Tapi ketika anaknya salah perkara duniawi, dihajar anaknya. Ini kebalik, dia bilang. Oh, saya nangkap sesuatu, saudara. Saya ngerti, saudara. Saya mengerti esensi ini. Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran buat kita. Untuk kita bisa mengerti dan menghargai. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Hampir ya tidak terlalu sering, tapi saya mendengarkan dari saudara kita yang hari-hari ini sedang lomba anak-anak kecil yang ceramah. Dan saya lihat bagaimana ada talenta yang Tuhan kasih. Anak umur 4 tahun, saudara. Dia bisa bicara kayak saya begini, saudara. Saudara, firman Allah berkata, itu anak masih segini. Kemarin tidak kebetulan, ompong semua namanya. Siapa saya namanya nggak tahu, itu ompong semua. Kalau ngomong lucu, saudara. Kalau baca buku terbalik bisa, saudara. Mulai kecil dia kalau latihan bacanya terbalik, ini nggak sengaja, dia senang baca terbalik. Cepat sekali, pinter. Ketika mereka menyampaikan firman Allah dalam ajaran mereka, saya ini ketenggengan gini. Tuhan, kok bisa ya? Dan mereka hafal, saudara. Ditanya sama pemimpin-pemimpin rohani, hafal, saudara. Waduh. Kalah 1-0 kita. Ngomong sama kiri kanan, bertobatlah kamu gitu loh. Termasuk saya. Jujur ya, kita nggak serius loh kita. Kita biarin anak kita nge-game. Dan kita diam aja ketika mereka nggak ibadah. Makanya hari ini man of God, anak-anak itu ada di otoritas kita, saudara. Ketika Anda sudah nggak bisa pegang anak Anda, di situ Anda akan lihat. Dan cuman kasih karunia Tuhan aja. Anak saya sudah gedenya segini sama saya. Saya harus beda, ketika dia masih kecil, saya perlakuannya beda. Hari ini bisa dipukul saya, saudara. Setuju? Ada masa di mana saudara nggak bisa pegang anak saudara. Dan di situ Anda hanya berdoa dan menangis sama Tuhan. Tapi saya mau katakan, sejak kecil dia punya otoritas kita. Apalagi sejak bayi. Ya, bagaimana anak-anak Tuhan, apalagi itu yang sedang hamil.
Komitmen mamanya dia tahu, komitmen mama sama Tuhan dia tahu. Itu dipercaya Tuhan, saudara. Yang setuju dengan statement, perkataan, pernyataan yang saya sampaikan malam hari ini, katakan amin. Dan kita mau berubah, katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Yang dapat, perhatikan, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ya. Jadi ketika saudara Paulus berkata man of God, itu ngomong sama Timotius, kamu itu manusia Allah. Ingat sejak kecil kamu sudah punya Alkitab, kamu sudah belajar Alkitab, ya. Mengenal Alkitab. Kenapa dia mengenal Alkitab? Kalau saudara tahu ayat ini, coba ayat 16 apa? Oh no. Kalau saudara belajar di ayat sebelumnya, dikatakan bahwa dari nenekmu Louis. Nenek saudara. Nenek itu sudah panutannya. Dari nenekmu kamu tahu. Ada ayatnya itu? Saya tunjukkan sebentar. Saya lihatkan sebentar ya. Supaya Bapak Ibu tahu tentang man of God ini, bahwa kita ini manusia Allah. Jangan berpikiran bahwa kita ini sama dong dengan dunia. Gak bisa. Biarkan orang dunia bilang, oh, model lu manusia Allah. Gak sama saudara. Kita punya brand, merek yang beda. Ya, kalau saya punya tas itu mereknya Crocodile atau Gucci, beda dong saudara. Perlakuannya beda, bahannya beda, mahalnya beda. Gak bisa sama Gucci yang tanggul angin. Saudara kalau punya dompet Brown Buffalo, saudara lain. Saudara nggak mungkin taruh di pinggir-pinggir lemari jadi ganjelnya pintu, nggak mungkin. Belinya aja 4 juta, 5 juta. Ada tas itu, apa itu yang Hermes atau apa itu, 100 juta. Nggak mungkin Anda taruh ke pasar Orodowo. Beli apa? Beli gobes. Mungkin. Kenapa Anda nggak lakukan itu? Kan sama keranjang. Oh, modelnya atasannya tas saya kok Pak. Tas apa ini? Beda men. Kenapa kita nggak punya pemikiran begitu saudara? Bahwa kita ini mereknya bukan merek hanya Hermes, hanya Gucci yang hanya harganya mau berapa sih? Tapi saya mau katakan kita ini adalah buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Merek kita adalah mereknya Tuhan. Katakan amin. Lebih dari semua. Berapa? 2 Timotius 1, tolong ayat 5, dibuka. Luar biasa Bapak Ibu. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman, berarti kan, yang pertama-tama hidup di dalam siapa saudara? Oh sorry. Sekali lagi, siapa saudara? Lebih keras, siapa saudara? Bahasa Jawa mbahmu. Kita akan jadi nenek, kita akan jadi kakek. Kalau kita nggak mulai hari ini, saudara akan jadi kakek yang nggak pernah memberi iman. Kalau saudara hanya main-main dengan firman Tuhan, saudara hanya rileks, saudara nggak pernah muncul cucu yang berkata seperti ini. Dari pertama-tama nenekmu Lois dan di dalam ibumu, katakan bersama saya ibumu. Bahasa Jawane mbokmu. Kita jadi ibu, yang belum menikah akan jadi ibu, akan jadi bapak. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Pengaruh saudara. Man of God, ketika seorang sudah belajar sejak kecil dari mbahnya, dari engkongnya, dari bobonya, dari maknya, dari neneknya, dari ibunya, dari papanya, dari mamanya, dari bapaknya, dari mboknya. Yang mereka dapat 3 hal, hikmat Tuhan dapat. 2, tuntunan menuju keselamatan dia dapat. Ada 2 hal, bukan 3. Dan ini yang membuat Timotius menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan menemani seorang yang bernama Paulus.
Timotius memang muda saudara, tapi dia punya karakter Kristus. Itu yang saya ingin terjadi atas anak-anak muda yang tadi pagi saya kumpulkan di deretan ini semua. Saya rubah semua. Platinum saya tutup dulu, ibadah jam 11. Saya ganti tiap Rabu ketemu sama saya. Saya duduk bersama-sama youth pastor dengan ketua pemuda. Kita akan kumpul tiap Rabu jam 6:30 malam. Kita akan belajar Alkitab dan kita akan belajar English conversation bersama-sama. Harus ada orang yang mau korbankan waktunya. Saudara, sebetulnya saya ini sama teman-teman, Bapak ini kok bisa ya jemput-jemput gitu loh. Kalau saya cuma ngelihat level saudara, nggak ada gembala datang ke rumah dan jemput-jemput anak-anak semua. Saya bilang itu level dibuat manusia. Saya punya hati untuk anak muda. Nggak bisa, saya sudah nggak lihat level babas. Saya nggak mau peduli orang ngomong gembala lah, gembala nggak pantas pak jemput, nggak peduli. Yang saya lihat Yesus mencuci kaki murid-muridnya, maka saya pun juga datang. Coba cari saudara, ada nggak kapasitas jemaat 200? Seorang gembala mau jemputi satu-satu. Kenapa saya lakukan itu? Saya mau kasih contoh sama orang tua. Hai orang tua, nanti Tuhan akan ngomong man of God. Apa yang saudara kejar, apa yang saudara jauhi, dua hal ini harus saudara nanti kerjakan, saya ajarkan. Supaya apa? Lahirlah sebuah generasi yang penuh hikmat. Generasi yang hidupnya dalam tuntunan anugerah keselamatan Tuhan. Artinya gini loh saudara, dia tahu bahwa hidupnya selamat. Dia berjalan dalam tuntunan keselamatan. Dia punya pola hidup kerajaan Allah, kingdom of God. Itu namanya godly life. Jadi hidup kerohanian, hidup keagamaannya keluar. Wah, enggak mudah saudara. Saya enggak mau hanya main perintah sama anak saya. Kita kasih contoh hidup kita aja. Dia ngelihat. Dia ngelihat bapaknya kalau minggu kemana. Dia ngelihat bapaknya kemana. Dan itu investasi. Anak muda sekarang. Ya, siapa yang mau saudara? Selanjutnya, ayat ke berapa tadi? 16, ya. 2 Timotius 3 ayat 17, yang terakhir. Perhatikan, ayat berapa? 16 dulu, ya 16. 16 dulu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa saudara? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Allah, Alkitab. Jangan ajar anak saudara dengan primbon. Jangan ajar anak saudara dengan tips-tips. Internet apapun saya sudah belajar semua, tidak akan lebih dari Alkitab. Tapi justru bahasa-bahasa internet semua ada di Alkitab. Semua pakar motivator dunia itu saudara ada di Alkitab semua bahasanya. Maka ini yang perlu saudara harus mengubah. Next. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, itu bahasa Inggrisnya disebut man of God, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Katakan amin. Dengan demikian, jadi ayat 10-17 saya akan jelaskan ini ke Bapak Ibu Saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwasanya ada 3 hal penting dalam elemen kehidupan Timotius yang harus dia mengerti, yaitu yang pertama iman dia, yang kedua dia harus tetap teguh berpegang kepada kebenaran, yaitu Alkitab yang dia baca sejak dari kecil, dan yang ketiga Tuhan ajarkan, Paulus ajarkan ke Timotius bagaimana ibadah dia. 3 hal ini saudara, 3 elemen yang harus dilakukan untuk menghadapi penganiayaan yang terjadi, tekanan-tekanan hidup yang terjadi. Dan ternyata segala tekanan-tekanan yang terjadi ini membuat, perhatikan saudara, saya ulangi, 3 elemen iman, Alkitab,
dan ibadah. Iman dia belajar dari neneknya, dari ibunya, yang pasti dalam Kristus. Tapi anak-anak butuh proses. Anak-anak nggak bisa, sini nak percaya Yesus. Amin Pak, saya tahu percaya Yesus. Tapi dia belajar dari neneknya, dari mamanya dia belajar. Dia dapat iman. Kedua, dia belajar tentang Alkitab, kitab suci. Dan yang ketiga, dia belajar tentang ibadah. Karena sangat kuat di sana sinagog, tiap hari saudara beribadah. Untuk apa tiga hal ini diingatkan oleh Paulus sebagai man of God? Manusia Allah. Karena Paulus berkata, di luar kamu ada penganiayaan, affliction. Ada tekanan-tekanan. Ada penderitaan-penderitaan. Waktu itu adalah penderitaan tentang Kristus. Orang-orang ibadah ditekan, dianiaya. Makanya Paulus berkata, orang yang mau beribadah itu akan menderita saudara. Hari ini mungkin saudara tidak ditekan karena Kristus, saya mau katakan. Tidak ada satupun di antara saudara yang ditekan karena Yesus, saya mau katakan. Belum ada. Saudara cuma ditekan oleh keinginan saudara sendiri. Saudara ditekan oleh nafsu saudara sendiri. Saudara ditekan oleh setan yang di sekitar saudara. Bahkan saudara ditekan oleh kepentingan-kepentingan saudara sendiri. Tidak ada orang ibadah ditekan karena saudara nggak boleh beribadah. Jangan ke Masera, jangan ke gereja. Karena apa? Kalau nggak aku bunuh. Belum ada saudara, saya bilang. Tapi kita dihalang-halangi oleh nafsu kita sendiri. Itu yang terjadi hari ini. Beda dengan dulu saudara. Saudara nangkep sesuatu sore hari ini? Kita ibadah dihalangi, satu malas, kedua ngapain, ketiga macam-macam saudara. Macam-macam. Melayani saudara tidak, kenapa saudara tidak melayani? Bukan karena saudara diintimidasi dan saudara akan ditembak, saudara akan dibunuh, bukan, saya bilang. Orang bilang kalau Anda konsentrasi dengan pekerjaan Anda, kenapa begitu menggebu-gebu? Tapi ketika kamu memikirkan pekerjaan Tuhan, kenapa kamu tidak tertarik sama sekali? Ada sesuatu tanda tanya yang besar yang dibuat oleh iblis. Dan ternyata ini yang terjadi untuk menganiaya man of God. Tapi Paulus berkata, justru Timotius, melalui penganiayaan ini, imanmu bertambah. Firman Tuhan bertambah hidup dalam hidupmu, dan ibadahmu semakin kuat. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. 3 hal. Amin. Yang ngerti katakan amin. Saudara, hari-hari ini mungkin ini nggak muncul ya. Saya berdoa supaya khotbah ini harus muncul di semua gereja. Karena saya merasa bahwa kita ini sedang menyepelekan. Sehingga banyak orang tidak membuat affliction, penganiayaan menjadi pertumbuhan iman. Penganiayaan menjadi pertumbuhan membaca Alkitab. Dan penganiayaan menjadi pertumbuhan beribadah. Itu tidak terjadi saudara. Tapi Paulus terjadi. Paulus berkata kepada Timotius, justru imanmu bertumbuh karena penganiayaan. Dan saudara, 3 elemen iman, Alkitab dan ibadah ternyata itu menghasilkan, sekali lagi saya mau katakan menghasilkan, bersama saya katakan menghasilkan perbuatan baik. Gimana anak kita punya perbuatan baik? Apa perbuatan baik? Saya catat saudara, ada 7 hal. Man of God. Yang pertama saudara, itu bicara tentang ajaran atau doktrin. Pemahaman pengenalan saudara akan Kristus. Ayat 10 tolong bukakan, 2 Timotius 3 ayat 10. Paulus berkata begini, ikutilah ajaranku. Saudara, ini harus ada loh dalam hidup kita. Kita harus bisa loh ngomong sama seseorang. Misalkan Brilian, ikutlah ajaranku. Karena hasil dari iman, Alkitab dan ibadah ditambah dengan segala kesulitan kehidupan, bukan karena Kristus, saya mau katakan. Belum, saudara. Nanti akan terjadi. Bersyukur kalau ada yang mengalami kerja dipecat karena Kristen. Haleluya. Amin. Gara-gara ibadah saudara dipecat dari pabrik. Haleluya, saya bilang. Lo sungguh loh saya bilang. Itu haleluya, tapi belum ada, saya belum nemu.
Penganiayaan ini saudara, membuat iman bertumbuh, Alkitabnya bertumbuh, ibadah bertumbuh, dan menghasilkan satu perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Satu, ajaran doktrin kekristenan. Dia punya. Kedua, dia punya manner of life. Dia punya cara hidup kerajaan. Ini loh saudara, cara hidup yang baik. Yang baik gimana sih Pak? Kerajaan Allah. Tuhan ajarkan. Kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum, tapi soal kebenaran, kasih, sukacita oleh Roh Kudus. Muncul saudara keluar. Yang ketiga, tidak hanya cara hidup. Wow, cara hidup. Bayangin anak muda punya cara hidup kayak gini. Wow. Ketiga apa saudara? Dikatakan soal pendirian. Pendirian dalam bahasa Inggris dikatakan purpose. Purpose itu prinsip hidup dan tujuan hidup. Dia punya. Saudara, kalau kita nggak lewati 3 hal ini, iman, Alkitab, ibadah, dan proses hidup, nggak akan muncul ini saudara. Nggak akan muncul doktrin yang benar dalam hidup kita. Kita jadi orang yang diombang-ambingkan, kanan kiri. Ada pengajaran sana, datang ke sana. Ada pengajaran sini, datang ke sini. Ada orang pinter, ikut sana. Dan kita tahu saudara, kenapa anak muda jadi gini? Karena mereka nggak lihat patron dari neneknya. Karena nggak lihat patron dari ibunya. Keluarga nomor 1 saudara. Man of God. Dan saya berdoa melalui saudara dan saya, kita ciptakan generasi-generasi ilahi. Amin. Generasi-generasi man of God. Dia punya prinsip, dia punya pendirian. Pendirianku. Prinsipnya kuat. Itu perbuatan baik. Good deed namanya. Dan keempat, Paulus katakan faith, iman. Percayanya saudara. Kok kamu terpercaya banget sih? Ngapain hujan-hujan gini kamu datang pelayanan? Kenapa kamu hujan-hujan gini kamu datang ibadah? Kenapa kamu rasanya kok sungguh-sungguh? Imanmu begitu kuat ketika kamu menghadapi tekanan, ketika kamu menghadapi kesusahan, ketika kamu difitnah, ketika kamu ditipu, uangmu dibawa lari orang banyak. Tapi kenapa kamu tetap berdiri teguh? Sekali lagi karena mereka sudah terdidik dalam iman, ibadah, Alkitab, dan proses hidup. Yang suka katakan amin. Jadi nggak bisa instan saudara. 150 juta orang ambil uang saya, kenapa saya tetap berdiri teguh? Ya karena saya punya 2-3 hal ini. Teman saya kena 200 juta, saya bilang, hey saya pernah kena 150 juta, salaman. Yes, kita tetap berdiri teguh. Kesabaran. Yang pertama ajaran, yang kedua cara hidup, ketiga pendirian, keempat iman, kelima punya kesabaran atau long suffering, sabar dalam penderitaan. Timotius sebagai man of God diingatkan, kamu punya long suffering, kamu punya kesabaran, long panjang, suffering penderitaan, penderitaan panjang, kuat, kuat. Dia tetap punya pengharapan. Dan kasih, itu yang keenam. Love, ya. Perbuatan baik muncul dalam hidup Timotius sebagai man of God. Dia muncul love, saudara, kasih, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Hidupnya full of love, bertumbuh, dia sehat, kuat, dia melayani, dia penginjil, saudara. Dan yang terakhir dia punya yang namanya ketekunan atau perseverance. Ketekunan saudara. Ketekunan itu dihasilkan orang yang tahan uji. Kontinuitasnya tinggi. Dia bukan angin-anginan. Dia bukan pelimplan. Dia bukan hanya diukur oleh waktu. Tapi dia tidak terukur oleh waktu. Karena dia tahu ketekunan ini membuahkan karakter saudara. Dia tekun terus saudara. Karena dia punya pengharapan, man of God. Maka saudara, Paulus menjelaskan kepada Timotius tentang man of God itu. Berpegang pada Alkitab. Kenapa Paulus bisa memiliki perubahan? Ya, karena ada beberapa hal yang
diajarkan oleh Timotius tentang man of God. Kita buka 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 10. Pada sesi yang terakhir saya mau tunjukkan, Paulus ngajarkan ke Timotius, ada kata jauhilah, ada kata kejarlah. Ada kata jauhilah, ada kata kejarlah. Man of God jauhilah, dan man of God kejarlah. Saudara, saya mau tanya, kejar itu gimana? Begini atau begini? Mengejar. Gak ada ngejar. Tolong kejar, becak, kejaran, becak. Itu bukan berarti fisik saudara yang lari. Spirit saudara run. Saya bawa spirit saya run. Saya ini takut sakit, saya ini saudara. Takut sakit. Saya nggak mau sakit. Bukan takut sakit karena kesakitan tubuh, bukan. Karena saya nggak bisa kerja di ladang Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya sakit, omsetmu turun. Amin. Oh iya toh. Hamba-hamba Tuhan gak boleh sakit. Minta, bersyukur, affliction, kecapean, itu penderitaan jasmani, badani. Saya ubah itu, Tuhan, itu obat yang pahit dan membuat saya sehat dan hati gembira karena melayani. Takut saudara saya sakit, saya bayangkan, andai kata saya ada di ranjang. Saya komitmen saudara, spirit saya tetap run. Saya gak akan jalan gini. Anda datang kunjungi saya, tak doakan Anda tambahan. Amin, amin. Iya, boleh fisik lemah. Siapa sih yang gak pernah bisa gagal dalam kesehatan? Siapa? Tapi saya pernah bayangkan, andai kata saya harus terpuruk di ranjang, spirit saya tetap run. Kejar, saya kejar. Bukan berarti terus, ayo kita buktikan terus saya sakit. Gak mau saudara saya sakit, amin. Saya bilang, Tuhan saya gak mau sakit, saya gak mau sakit Tuhan. Saya minta sehat supaya apa? Karena ada banyak jiwa-jiwa, supaya omsetnya surga tambah setiap hari tambah. Ada banyak jiwa dibaptis, ada banyak jiwa diselamatkan. Ada anak Tuhan yang terpuruk bangkit, ada anak Tuhan yang putus asa dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Itu, kalau gak mau sakit, jangan bilang, Tuhan kasih sehat terus supaya saya bisa nikmati hidup. Ya, masih levelnya biasa saudara. Ayo 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 10. Apa yang saudara harus jauhi? Mari perhatikan ayat terakhir ya. Saya mau undang pemusik ya. Sama-sama saya yuk, sama pemuji ya. Kita mau sama-sama belajar ini. 1 Timotius 6 ayat 3, lihat. Yang saudara harus jauhi. Perhatikan ya. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ayat 4, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Saudara, jauhi itu. Jauhi berlagak tahu. Orang yang gak mau ibadah itu berlagak tahu banget saudara. Orang yang gak mau dengar firman itu berlagak tahu sama sekali. Padahal dia gak tahu apa-apa saudara. Paulus bilang jauhi itu. Penyakitnya, nah cirinya orang ini, cirinya orang kayak gini, penyakitnya dan harus jauh, gak boleh ada di man of God, mencari-cari soal. Saudara tahu mencari-cari soal itu apa? Pakar. Saudara tahu pakar, apa-apa dibikin sukar. Seneng mencari soal, soal kecil digede no saudara. Itu seneng rame. Biasanya orang gitu nggak tahan dengar firman. Ya paling-paling tidur lah kalau di gereja. Ngorok dia. Haleluya, amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Ya di sini nggak ada lah. Ya itu di kutub utara. Semua di sini run spiritnya, amin. Dan bersilat kata, pinter sekali cari soal, pinter ngomong. Bersilat kata, saudara tahu? Silat kata itu loh, silat kata. Jadi argumentasinya itu, aduh, Anda gak akan menang ngomong sama dia. Pendeta aja kalah kok ngomong sama dia. Jauhi itu, man of God. Terus yang menyebabkan apa? Dengki. Saudara tahu dengki, iri.
cedera, fitnah, curiga. Terus percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Perhatikan, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi gini, orang-orang model gini nggak mau dengar firman, dan Paulus bilang, nggak boleh, kamu man of God. Man of God nggak boleh begitu. Jauhi yang kayak gitu. Karena model orang gini, dia pakai ibadah untuk rezeki dia. Perhatikan. Kenapa ada ibadah? Pak, biar tambah rezeki. Firmannya apa? Nggak tahu. Anehnya juga, tambah banyak rezeki dia. Karena itu keyakinan dia. Itu sama dengan, kalau saya ke Gunung Kawi, saya berkatnya banyak Pak. Kalau saya ke Gunung Tengger, berkatnya banyak Pak. Itu sama saudara. Dan Paulus bilang, ayat ke-6, perhatikan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup. Nah cukup gimana kalau kita cuma duduk, diam, tidur, cukup apanya? Dia cuma bilang, biar anak cucuku diberkati semuanya. Pokok ibadah, katanya mak suruh ibadah kok. Itu nggak beri rasa cukup. Kita datang dan pulang sama saja. Kita pribadi yang nggak pernah dirubah, kita pribadi yang nggak pernah dibentuk, kita pribadi yang nggak pernah ditegur, dan kita nggak bisa punya namanya good deed. Kita nggak punya iman, kita nggak punya iman bertumbuh, kita nggak punya ibadah, kita nggak punya Alkitab kita bertumbuh. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Ada yang lahir di sini bawa kulkas? Kulkas merek Sharp. Atau lahir bawa Samsung 90 inch yang akan keluar, ada? Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Terus, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jauhi Timotius. Jangan sok tahu kamu. Jangan sombong kamu, jangan cekcok, jangan membuat iri hati, dengki, jangan buat sesuatu yang kecil jadi besar. Ibadah memang membawa keuntungan, asal disertai rasa cukup. Dan saya mau katakan saudara, ibadah ini akan membuat kita beruntung. Ketika kita pulang, kita membawa firman Tuhan, amin. Kita membawa kecukupan firman Tuhan ini di sini. Kita membawa persembahan kita yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terus ayat 9. Tetapi mereka, perhatikan, yang ingin kaya, ini yang dijauhi. Paulus bilang, jauhilah itu. Tapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan. Saudara, saya mau katakan, saya mau kaya. Saya berdoa semua jemaat kaya raya, bertambah kaya. Amin. Tapi maksudnya Paulus, ingin kaya, terjatuh dalam percobaan itu orang ambisi. Sudah nggak lihat benar salah, terobos, yang penting kaya. Padahal sebentar lagi Tuhan datang. Maka orang yang ingin kaya mesti jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat. Saudara tahu jerat? Dijerat kaki saudara sama iblis. Yang pertama dijerat 3 hal, iman saudara, 2 Alkitab saudara, dan 3 ibadah saudara. Dijerat sama iblis. Saudara, ini nggak main-main. Dan kita kalah dengan affliction ini. Itu yang dijerat oleh iblis. Dan saudara masuk ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Nafsu saudara naik, temperamen. Nafsu saudara, nafsu seks, nafsu apa saja keluar. Dan itu hampa sekali. Saudara terpuruk, dan satu kali ketika saudara sadar, saudara bilang gini, nggak ada artinya ini. Dan saudara mau bangkit. Ketika saudara mulai bangkit lagi karena saudara tidak membangun 3 elemen dalam hidup saudara, saudara jatuh lagi, terpuruk lagi, terikat lagi kakinya, diseret lagi, didoakan dilepas, bam, lepas, diseret lagi. Kenapa saudara? Itu loh saudara yang terjadi pada generasi ke depan nanti. Siapa yang kawal mereka? Siapa yang kawal mereka? Kita saudara, man of God.
Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Runtuh hidupnya. Saudara mau bangun kekayaan, ternyata saudara nggak pernah dapat kekayaan itu, saya mau katakan. Runtuh. Tapi justru orang yang membangun iman, membangun Alkitab, membangun ibadahnya, justru mereka mendapatkan semua yang dibutuhkan. Sebab carilah kerajaan Allah, maka Tuhan akan menambahkan semuanya. Katakan amin. Itu kebenarannya, saudara. Bohong. Jangan kejar kekayaan. Kalau saya sama keluarga, kami nggak kejar. Kalau saya mau ngejar, saudara, saya berhenti jadi pendeta. Tawaran banyak. Gitu loh, saudara. Banyak. Mau naik apa, saudara? Waduh, banyak sekali. Enggak, Tuhan, apa yang kau sediakan bagi kami, itu yang baik, itu yang cukup. Titik. Saya berdoa untuk anak saya, Tuhan, limpahi berkat-Mu dengan melimpah. Perluas daerahnya, perlebar kapasitasnya. Kalau porsinya cuma segini, terima kasih Tuhan, itu memang porsi kami. Sudah selesai. Enggak usah kejar apa-apa. Pak, enggak ambisi planning lah. Tapi kalau planning enggak diizinkan Tuhan, enggak bisa jalan. Ayat 10. Nah, karena akar segala kejahatan adalah, maksudnya ini loh saudara, cinta uang. Cinta uang gila, saudara. Apa-apa diukur uang. Semua diukur uang. Kencing uang. Ya. Nanti saudara akan tahu, ngentut itu kena uang. Di tempat jadi di mall. Karena ada deteksi ngentut. Begitu saudara ngentut, bunyi wih, siapa ngentut itu. Bayangin. Menguap itu bayar bahkan. Wah, 1.000. Makanya untung nggak ada bayar ngentut, nggak menguap. Ngentutlah yang banyak, menguaplah yang banyak. Karena menguap itu kan kontraksi otak sebetulnya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya mau tanya, apa Tuhan yang membuat Anda berduka? Tidak. Man of God punya prinsip hidup. Prinsip hidup saudara teguh. Bukan karena anggota keluarga, bukan karena omongan tetangga, bukan karena lingkungan, unconditional. Ayat 11. Saudara masih bersama saya? Oke ya, saya tunjukkan yang dijauhi. Nah, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Nah, ini yang saudara jauhi tadi itu. Sekarang Paulus ajarkan, hai Timotius, man of God, kejarlah, run. Yang saya latih, lari. Apa yang saudara kejar? Ibadah, saudara. Jadi ibadah itu lari. Jangan jalan. Lari. Dibuktikan tepat, on time. Datang, itu lari. Saya tidak menyinggung saudara, tapi sedikit mengusik hati saudara. Itu lari. Kalau saudara ketemu dengan Bapak Wali Kota, Pak Anton, saya mau tanya, janji jam 3, Anda datang jam berapa? Berani jam 3? Anda bisa datang bisa-bisa jam 2:04 pun sudah di sana. Karena ada protokoler. Ketemu presiden. Ketemu Yesus, kenapa kita? Siapa yang berani berkata 2-3 orang berkumpul gak ada Tuhan? Ini sering saudara. Bukan saya ini gak suka, bukan saya ini suka negur, bukan. Tapi ini the word of God. Bagaimana kita punya respect. Minggu lalu saya ngomong ini lagi yang sore, yang pagi belum saudara, pagi masih pengajaran. Nanti kalau selesai pengajaran, gantian yang pagi akan saya tunjukkan firman Tuhan. Kejarlah keadilan. Pertama, adil itu hati. Kejar ambisi. Kalau mau ambisi itu jangan kaya.
Ambisi adil, jadi orang adil, timbangan saudara harus benar. Jangan saudara kasih ke orang timbangannya tipuan. Seperti orang jualan salak, berapa bu ini 1 kilo, berapa 10.000. Padahal timbangannya dimainkan saudara. Itu 1 kilo kurang 1 on. Nggak boleh saudara. Kejar itu, ya aku mau baik, aku mau adil. Adil timbangannya di sini. Adil itu di atas hukum. Hukum mengatakan, Pak, tanah ini milikmu, Pak. Tapi Tuhan taruh hati saudara, walaupun hukum ini berkata kamu bisa ambil tanah ini. Kenapa? Karena saya menempati 25 tahun, itu hak saya. Padahal saudara tahu itu bukan tanah saudara. Dan saudara bilang, kasih pesangon saya. Dan itu yang terjadi di dunia sana saudara. Itu di Janti terjadi. Masa rumah orang diduduki untuk jualan dan dia nggak tahu itu nggak adil. Coba saya taruh di mukanya itu rumahnya, saya bikin sesuatu, mau nggak sih? Makanya Tuhan berkata, kalau kamu mau melakukan sesuatu, ukurlah dengan dirimu sendiri. Kalau kamu nggak mau melakukan sesuatu yang jahat dengan orang lain, ya kamu jangan jahat. Kamu nggak mau orang lain memperlakukan jahat kepadamu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Itu adil, itu yang dikejar. Jangan ngejar uang, pekerjaan lah, saya bilang. Dapat uang lah, prestasi lah, pinter lah, tapi kejar yang itu. Amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Ibadah kejar, kesetiaan kejar, kasih kejar, kesabaran kejar, antusias sama sabar, antusias sama kasih, kelemah lembutan, antusias. Terus 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Terus 13, terakhir, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Katakan amin. Tuhan mau saudara menjauhi yang saya katakan tadi, dan saudara mengejar keadilan, ibadah, kasih, kelemah lembutan, kesabaran. Kejar itu bukan jalan begini, tapi Anda lari, Anda antusias, Anda obsesi, Anda ambisi. Ambisius boleh di situ, saya mau katakan. Ambisiuslah semua. Dan saudara, Tuhan mau bertandinglah dalam iman saudara. Saya percaya saudara, kalau apa yang saudara harus jauhi, saudara jauhi. Apa yang saudara kejar. Saya percaya ketika saudara bertanding, saya percaya kemenangan ada di pihak saudara dan saudara tidak pernah goyah. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Saya undang bagi berdiri, haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Saudara, firman Tuhan ini keras. Saya mau katakan, menyadarkan kita man of God, menyadarkan hidup kita untuk diubah. Karena firman Tuhan bermanfaat, satu untuk mengajar, kedua untuk menegur, ketiga untuk memperbaiki kelakuan saudara, dan keempat untuk mendidik saudara dalam kebenaran. Malam hari ini saudara, mari. Apa yang perlu saudara jauhi? Apa yang perlu saudara kejar? Kalau selama ini saudara belum pernah mengejar apa yang saya katakan, katakan sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku ubah hidupku. Dengan tujuan apa saudara? Di bawah saudara ada anak saudara, di bawah saudara ada cucu saudara. Seperti Timotius, dia belajar kepada neneknya, dia belajar kepada mamanya. Mari bersama saya saudara, kita mau menjadi saksi iman. Kita mau menjadi bapak-bapak iman kepada anak cucu kita. Mari ambil komitmen, Malam hari ini komitmenlah saudara. Tuhan, aku komitmen, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Dan saudara akan melihat sebuah hasil. Segala penderitaan saudara, kesesaran saudara akan membuat iman saudara semakin bertumbuh, akan membuat pengenalan saudara dengan Tuhan melalui Alkitab semakin bertumbuh, dan membuat ibadah saudara semakin bertumbuh, berkembang.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Di tanganmu ini janjiku, senam hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Bapa, hamba berdoa untuk umat-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Mereka mendengar firman-Mu, mereka menerima dan meyakininya Tuhan. Kami hamba percaya mereka akan melakukannya Tuhan. Ubah Tuhan, perbarui umat-Mu ini. Melalui firman-Mu ini mereka semakin teguh. Tuhan membawa mereka dewasa. Bapa, Engkau membawa mereka untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Untuk mereka mengerti bagaimana kehendak Bapa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sebagai man of God, manusia Allah. Hamba percaya Roh Kudus memampukan mereka. Bapa, pakai anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa bagi keluarga demi keluarga. Anak-anak. Bagi cucu-cucu. Tuhan, ialah mereka memperoleh iman dari orang tua mereka, dari nenek kakek mereka. Tuhan, biarlah generasi penerus ini adalah generasi Timotius Tuhan. Mari Bapa, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin mereka mengalami permasalahan dengan anak mereka. Karena mereka tidak bisa dibentuk, karena mereka tidak bisa dibimbing. Bapa, beri kesabaran bagi orang tua demi orang tua. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Dan bagi mereka yang memiliki anak-anak yang kecil bahkan masih bayi, biarlah iman itu mereka berikan. Bahkan firman Allah dan hidup ibadah mereka, mereka tunjukkan Tuhan kepada generasi penerus mereka. Bapa, hamba bersyukur malam hari ini.
Berkati Mas Sera ini, memberkati Indonesia yang akan mengadakan pemilu tanggal 9 Juli. Berikan pemimpin yang terbaik. Juga Tuhan, untuk kota Malang ini, bahkan seluruh Indonesia, biarlah keamanan Tuhan berikan, damai sejahtera-Mu. Mas Sera ini diberkati oleh Tuhan, pemiliknya, keluarganya diberkati, rumah doa Janti, dan juga Bapak panti asuhan, Tuhan berkati, supaya semua berjalan sesuai rencana Tuhan. Para hamba-hamba-Mu yang melayani dari pagi sampai sore, Tuhan kami percaya Kau urapi terus mereka. Berikan kekuatan demi kekuatan. Tuhan menuntun hidup mereka. Dan juga ya Bapak, khususnya Bapak, bagi generasi muda. Tuhan lawat generasi muda. Anak-anak kampus yang ada di kota Malang ini, Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Memberkati persembahan umat-Mu, persepuluhan, apa saja yang ditabur untuk pekerjaan Tuhan. Semuanya menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kami percaya setiap pekerjaan usaha Tuhan berkati dan dibuat berhasil. Kesehatan Tuhan berikan, kesejahteraan Tuhan limpahkan bagi umat-Mu ini selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua bersama saya katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk. Haleluya. Saudara diberkati malam hari ini. Coba tarik nafas.